Jadi ini ada PCB-nya ya, alat tambahan rangkaian elektronik yang bisa mengganggu atau mengurangi takaran ya. Jadi ini praktek-praktek yang tidak benar yang bisa merugikan konsumen. Ini ada kabelnya soalnya ya. Kabel jadi nggak bisa ditarik. Seperti ini ya. Oke, ya. Yang elektronik sehingga takarannya berkurang. Ya betul. Jadi dia mengganggu pulsa. Oh, jadi ini ya ini timnya nih Pak. Pak Direktur Tindak Pidana Tertutup Barreskrim Pak Brigjen Nunung Saifuddin, kemudian Dirut Patra Niaga Pak, Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga Pak Vici Wali Kota Pak, kemudian Direktur Meteorologi Kapolres PLT. Ini kita melakukan ekspos bersama Polri, Barreskrim dan juga Pemda ya, Sukabumi ya, bahwa kita termasuk dari Patra Niaga kita temukan di SPBU ini ya ada kecurangan yang merugikan masyarakat. Jadi temuan ini berdasarkan aduan dari masyarakat yang kemudian ditindak Barreskrim oleh Polri dan kemudian dilakukan pendalaman bersama-sama dengan Kemendak dan pemerintah daerah. Jadi di SPBU ini ada 4 pompa bensinnya ya Pak ya. Ada 4 dispensernya, dipasang PCB ya kayak printed circuit board gitu ya, semacam rangkaian elektronik yang akan mengurangi ukuran takaran ya. Jadi setiap 20 liter itu akan berkurang 600 ml atau rata-rata minus 3% ya, sehingga takarannya berkurang dan masyarakat atau konsumen dirugikan. Berdasarkan perkiraan yang masih kita dalami, kerugian masyarakat atau konsumen itu sekitar 1, miliar rupiah per tahun. Ya, jadi ini kenapa kemudian kita segel dan kita akan dalam lebih lanjut. Ini melanggar ketentuan atau undang-undang meteorologi legal dan juga melanggar undang-undang perlindungan konsumen ya, sehingga bisa dikenakan tindak pidana kurungan ataupun denda. Nanti akan ditindaklanjuti oleh Barreskrim, oleh Polri. Jadi rekan-rekan media terima kasih, ini karena sudah yang kesekian kali Pak ya. Jadi kami menghimbau kepada pelaku usaha SPBU ya, jangan sampai mengulangi lagi, apalagi ini juga Lebaran ya, jangan sampai merugikan masyarakat. Mari kita berusaha atau melakukan kegiatan usaha sesuai tertib niaga ya, sesuai aturan yang ada. Jangan sampai merugikan rakyat, merugikan masyarakat dengan mengurangi takaran ya, karena kerugian ini yang menanggung juga masyarakat ya, juga para konsumen. Untuk itu kami ingatkan sekali lagi, jangan sampai diulangi karena pemerintah akan bertindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan. Mohon izin Pak Menteri, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, yang tentunya ini untuk sebagai bahan nanti masukan dan kepada masyarakat, dan khususnya tadi seperti Pak Menteri sampaikan terhadap pelaku-pelaku usaha untuk tidak melakukan kecurangan yang merugikan masyarakat kecil. Kita sudah komit, kita akan siap mendukung program-program pemerintah yang tentu ini tidak bisa kita kerjakan sendiri, kira-kira begitu nih Pak Menteri. Rekan-rekan media sekalian yang saya hormati, bahwa
kegiatan penegakan hukum terhadap SPBU ini diperoleh berdasarkan adanya aduan dari masyarakat sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Menteri Perindustrian Perdagangan nih. Kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 sekitar pukul 14 tim penyelidik Subdit 1 Dirtipiter bersama Direktorat Meteorologi Ditjen PKTN, Kementerian Perdagangan dan PT Pertamina Patraniaga mendatangi SPBU ini untuk melakukan pengecekan dan kebenaran pompa ukur yang ada di SPBU ini. Setelah melalui serangkaian penyelidikan, kami bersama Direktorat Meteorologi dan PT Pertamina Patraniaga telah memperoleh bukti permulaan yang cukup sehingga kasus ini segera kita naikkan di penyidikan dengan terlapor adalah Direktur dari PT PBM yaitu Saudara Rudi, dan ini baru awal. Ini nanti akan kita kembangkan lagi kira-kira siapa yang ikut bermain atau menikmati dari hasil kecurangan ini. Rekan-rekan sekalian, bahwa modus operandi untuk kegiatan ini adalah stasiun pengisian SPBU Kota Sukabumi milik PT PBM selaku dirut yang melayani masyarakat pengguna BBM sejak tahun 2005 dan mengoperasionalkan pompa merek Tatsuno produksi tahun 2005 untuk jenis biosolar 1 unit, Pertalite mobil 1 unit, Pertamax mobil 1 unit, dan Pertalite serta Pertamax motor 1 unit. Diduga telah dipasang PCB atau unit printer circuit board yang berisi komponen elektronik yang dilengkapi trafo pengatur arus listrik, di mana alat tambahan tersebut dipasang dan disembunyikan di kompartemen kosong antara kompartemen pompa dan kompartemen alat ukur BBM. Terhadap penggunaan alat tambahan secara ilegal yang dipasang pada dispenser atau pompa BBM secara melanggar hukum, pemilik SPBU diduga telah menimbulkan kerugian masyarakat sebagaimana tadi disampaikan oleh beliau 1,4 M per tahun. Nanti kita tinggal mengkalikan saja alat ini sudah berapa tahun beroperasi, sehingga kita ketemu berapa keuntungan yang mereka dapat dari kecurangan yang mereka lakukan. Kita sudah melakukan pemeriksaan 4 saksi, Pak Menteri, 1 dari saksi ahli dari meteorologi dan 3 dari manajer PT PPM, kepala SIP dan operator SPBU. Kita berikan kepada para pelaku yaitu Pasal 27 Yunto, Pasal 32 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang meteorologi legal dan dengan ancaman pidana 1 tahun dan denda setinggi-tingginya Rp1 juta telah menimbulkan kerugian masyarakat sekitar 1,4 M. Namun demikian tidak menutup kemungkinan nanti Pak Menteri ini kita akan juga terapkan pasal TPPU. Itu kira-kira rekan-rekan sekalian yang saya hormati dari media, Pak Menteri, yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi pembelajaran bagi para pelaku usaha, karena kita dari Bareskrim khususnya dan dari Polri siap mengamankan kebijakan pemerintah terhadap pengamanan BBM bersubsidi. Terima kasih. Bila itu baik walidaya, bertindak tegas tadi disampaikan oleh Pak Direktur dari Polri bahwa setiap pelanggaran akan ditindak tegas. Untuk itu mohon bantuan rekan-rekan media untuk menyampaikan ini biar tidak terjadi lagi masalah-masalah seperti ini sehingga masyarakat, konsumen, rakyat tidak dirugikan ya dengan kecurangan yang dilakukan oleh SPBU. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah menyaksikan bersama kunjungan yang dilakukan kolaborasi antara kepolisian, dalam hal ini Bareskrim, Direktorat Tipiter, yang juga dihadiri langsung oleh Bapak Direktur Tipiter dan juga Bapak Menteri Perdagangan yang hadir langsung untuk menyaksikan dan melihat. Pertama-tama
kami mau menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada masyarakat yang tentu saja terus-menerus membantu kolaborasi ini di dalam menyampaikan hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Dan terima kasih juga kami sampaikan dengan kerendahan hati kepada Kementerian Perdagangan beserta seluruh jajarannya, tentu saja kepada Pak Menteri Perdagangan dan juga Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Bareskrim di Tipiter, kepada Pak Direktur Tipiter yang juga bersama-sama dengan Pertamina. Kami sampaikan teman-teman semua bahwa temuan ini pertama-tama ini tidak berhenti sampai di sini. Kita akan melakukan terus secara kontinu dan memastikan pelayanan kepada masyarakat itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang memang diharapkan oleh masyarakat. Apa yang kita lihat di SPBU ini merupakan kolaborasi. Jadi kinerja yang kita lakukan bersama-sama, jadi kita bersama-sama dengan kepolisian, lalu kita bersama-sama dengan Kementerian Perdagangan, bahkan kita juga sampai melibatkan pihak-pihak yang memang lebih memahami secara teknis untuk bisa menemukan apa yang memang saat ini kita lihat bersama-sama. Dan hal berikut yang perlu kami sampaikan, SPBU ini akan kita tutup sementara, tapi seperti yang tadi Pak Direktur Tipiter sampaikan, penyidikan akan berjalan dengan proses yang khusus dengan cepat sehingga pelayanan masyarakat di wilayah sekitar itu tidak terkendala, karena nantinya operasional dari SPBU ini akan langsung diambil alih oleh Pertamina dengan standar yang termonitor langsung oleh Pertamina untuk dapat memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Dan kami mau menegaskan, kami mau menyampaikan bahwa Pertamina dalam hal ini tidak akan segan-segan dan tidak akan mentolerir siapa saja mitra atau pengusaha yang tidak menjalankan pelayanannya sesuai dengan aturan. Jadi untuk pemilik SPBU ini juga tentu saja tadi kami sampaikan akan kita ambil alih dan ini nanti secara komersial itu akan kita selesaikan. Lalu itu semua tidak akan mungkin bisa terjadi karena kita sekarang punya backup, ada dari kepolisian dan juga dari pemerintah, ada Kementerian Perdagangan yang berjalan bersama-sama untuk menjaga layanan ini. Dan satu hal yang sangat penting, tadi saya memastikan bahwa kami melihat layanan ini perlu untuk terus dijaga. Pada saat proses penyidikan lakukan, akan berbagai macam proses dilakukan terkait dengan proses penyidikan ini. Dan satu hal nih yang mungkin saya dan Pak Direktur Pemasaran menyampaikan, kalau masyarakat, kami himbau kepada masyarakat, kalau ada hal-hal yang memang meresahkan atau dirasakan tidak sesuai, mohon jangan segan-segan menyampaikan aduan ke 135. Ke 135 karena di situ juga kami menyiapkan ada line khusus untuk bisa memberikan informasi secara langsung kepada Pertamina supaya Pertamina juga dapat menindak langsung seperti apa yang kita lakukan di tempat ini. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Ya. Pemasangan alat itu mengurangi berapa liter? Jadi berapa liter? Secara detail akan kami dalami, tapi tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, nah ini mungkin sekitar lebih kurang 3% daripada volume. Jadi saya ikut apa yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri karena tim dari meteorologi itu sudah melakukan penelitian dan juga kajian teknis. Berapa lama Pak dilakukan penutupan Pak? Gimana Pak? Penutupan. Itu tidak ada yang mengetahui sampai saat ini karena alat itu sudah ada di sini. Apakah itu memang baru dipasang kemarin atau mungkin ada beberapa waktu sebelumnya, ini juga masih didalami di proses penyidikan. Secara perhitungan angka Pak, kemarin itu kami menyerahkan kepada Kementerian Perdagangan yang melakukan perhitungannya. Oke Pak, pelakunya kan apa pengusahanya itu akan di blacklist karena kan kalau saya lihat itu apa hukumannya begitu ringan gitu Pak. Apalagi Bapak mengatakan bahwa ini akan ditutup sementara. Nah, Pak, gimana pengusahanya itu Pak? Pak, mungkin kami sampaikan kembali bukan di blacklist. Atau gimana, tapi Pak? akan diputuskan dari sisi komersialnya dengan Pertamina. Tapi kalau dari sisi penegakan hukum tadi seperti Pak Dirti Peter sampaikan, penyidikannya berlangsung dan juga bahkan akan dicoba dikaitkan dengan pengenaan pasal-pasal lainnya.
Kalau untuk membedakan Siap. Betul. Tadi Pak Dirti Pitar menyampaikan bahwa awalnya berasal dari aduan ke Pertamina, lalu Pertamina langsung berkolaborasi dengan kepolisian dan juga dengan Kementerian Perdagangan. Karena Pertamina dengan Kementerian Perdagangan sendiri ini kan sudah memiliki kerjasama erat sejak beberapa tahun yang lalu, dan kita sudah membuat suatu standarisasi SOP baru yang tujuannya adalah memperbaiki dan juga menciptakan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. untuk membedakan yang ukuran literan pom bensin dengan yang normal gimana Pak? Itu justru kita berharap pada saat kita melakukan Tera, itu kan teranya kita lakukannya bukan Pertamina sendiri karena Pertamina tidak punya kapabilitas di sana. Kami bersama-sama dengan Dinas Meteorologi dari Kementerian Perdagangan. Pak, penutupan sampai kapan Pak dilakukan? Kemudian akan ditarik kapan oleh Pertamina? Insya Allah kami akan berkoordinasi dengan kepolisian. Kami akan menyampaikan kira-kira peningkatan layanan yang dibutuhkan seperti apa supaya memang menjadi acuan dari Bareskrim dalam melakukan percepatan prosesnya. Kalau pengecekan Tera dilakukan berapa kali Pak? Kapan terakhir di Tera? Di Teranya terakhir itu ini masih hidup proses Tera. Ini masih hidup proses Teranya, sertifikatnya masih hidup sampai mungkin 6 bulan ke depan lebih Tips kurang. masyarakat untuk membedakan SPBU yang dicurangi dan yang tidak gitu Pak? Gimana ketahuannya Pak? Secara kasat mata, secara fisik itu mungkin tidak dapat, tapi memang kami akan melakukan seperti SPBU ini, kita akan menampilkan informasi bahwa SPBU ini sedang dalam pembinaan, sehingga memberikan message kepada masyarakat bahwa pembinaan itu dilakukan secara terus-menerus, sehingga pada saat masyarakat itu bisa merasakan hal-hal yang tidak semestinya atau di luar daripada kebiasaan, itu bisa melaporkan. Kalau di 2000 Minggu depan udah kita naikkan tersangka. Gelar Perkara naik tersangka. Nah itu kan tadi kan abang bilang bakal di TPPU, berarti ada pengusutan maksudnya ke alir aset-aset dan kayak gitu. Jadi setelah kita temukan pidana asalnya, sambil ini berjalan penyelesaian berkas perkara, kita nanti bisa untuk mulai melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana pencucian uangnya. Pak Dir, tadi kan kalau SPBU-nya sendiri kan beroperasi dari 2005. Nah kalau si pompanya ini udah diketahui belum sih operasinya sejak ini nanti kita pendalaman pada BAP tersangka nanti ya. Baru kita bisa hitung berapa yang sudah dia nikmati dari kecurangannya. Pak, ini kan ini kerugiannya itu hanya yang di konsumen aja atau misalkan ada kerugian ke negara nggak sih? Karena kan ini kan misalkan pompa Pertalite, maksudnya kan ada subsidi. Kalau kerugian juga ke negaranya tidak ada, tapi kerugian ini kan yang menanggung masyarakat, karena yang beli masyarakat. Oke. Nah tapi kan ini kan udah nanti status SPBU ini akan tetap disegel terus atau nanti akan beroperasi tapi diambil alih Pertamina atau seperti apa? Tadi kami sudah dapat informasi dari Patra Niaga. Setelah kita berjalan proses penyidikan, ini akan dibuka, operasional akan diambil alih oleh Pertamina Patra Niaga. Oke, jadi tetap bisa beroperasi dan buat masyarakat gitu ya. Kita tidak ingin proses penyidikan ini nanti mengganggu layanan kita kepada masyarakat. Oke ya? Oke, siap.